Blueprint Gerakan Dakwah Ikhwanul Muslimin. Jika teman-teman nemu buku ini, coba dibuka setelah sampul. Kita akan menemukan tulisan seperti ini. Blueprint Gerakan Dakwah Ikhwanul Muslimin. Ini adalah buku cetak biru, buku semacam pedoman, buku semacam panduan gerakan Ikhwanul Muslimin. Meski saya kurang tahu ini untuk tahun berapa atau untuk masa kapan, atau apakah sampai sekarang masih berlaku, kita tidak tahu ya. Tapi kalau yang namanya sawabit itu kan prinsip tetap ya. Artinya kan seharusnya itu akan berlaku. Dari segi pengertian tentu itu adalah sesuatu yang tidak berubah, kecuali yang dinamakan dengan mutakhayyirat adalah sesuatu yang fleksibel. Di buku ini kan dibahas 10 hal yang menjadi sawabit dalam gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Dan perlu kita ketahui kalau prinsip sawabit ini tidak ditujukan untuk orang eksternal atau di luar ikhwan ya. Tetapi ini memang ditujukan tentu saja untuk anggota ikhwan. Bahkan di beberapa bab itu dijelaskan ada penekanan untuk jenjang atau untuk kader inti. Kita bisa lihat di dalam daftar isinya ada 10. Yang pertama adalah nama jamaah adalah fikroh, aplikasi sejarah dan loyalitas. Kedua, kewajiban beramal jama'i. Tarbiyah dan menolak kekerasan adalah jalan kami. Maksudnya tarbiyah di sini adalah pendidikan ya. 4, usroh adalah tempat asuhan tarbiyah. Usroh itu adalah sesuatu yang harus diikuti. 5 ada risalah ta'lim, usul isrin dan risalah al-aqaid. Nah, ini yang menjadi tumpuan, menjadi panduan. Kemudian ada sumul, komprehensivitas. 7, syuro itu mengikat, menyelesaikan perbedaan. Ke-8, menghormati sistem dan peraturan jamaah dalam moralitas. Ke-9, pilihan fikih yang ditentukan oleh jamaah harus diikuti. Ke-10, Allah menjadi tujuan dalam setiap ucapan dan perbuatan. Ini 10 yang disebut dengan sawabit. Adapun yang mutakhayyirat tidak dijelaskan secara rinci di buku ini karena yang namanya sesuatu yang berubah makanya tidak perlu dijelaskan di sini ya. Misal terkait cara, terkait teknis dan seterusnya. Saya kemudian menandai hal yang mungkin ada orang yang nggak percaya terkait. Misal ini, saya bacakan saja ya. Bagi orang eksternal, maka mereka boleh berbeda dan boleh pula mengikuti pendapat yang menjadi pilihan jamaah. Sedangkan bagi kader inti dalam jamaah serta mereka yang telah berbaiat kepada para qiyadahnya, maka mereka wajib mengikuti, mendengar dan menaati semua perintah, sistem dan manajemen yang telah ditentukan oleh jamaah, baik giat maupun terpaksa. Jadi itu memang fakta ya, bahwa ada yang namanya jenjang atau kader inti. Jadi perlu banyak referensi saja sih bagi orang-orang yang kemarin mencemooh terkait masalah ini. Buku ini layak untuk dikoleksi karena saya tidak tahu apakah buku ini masih terbit atau tidak. Kemudian buku ini juga adalah blueprint yang collectible sih bagi teman-teman yang menyukai atau paling tidak ingin mengkaji pikiran-pikiran dari ikhwan.